Apakah ada dalam Islam suatu metode bagi para orang tua untuk menginginkan anak laki-laki atau anak perempuan? Apakah ada dalam Islam suatu metode bagi para orang tua untuk menginginkan anak laki-laki atau anak perempuan? Jawabannya ada hadisnya. Ini ada hadisnya. Ada hadisnya. Kapan anak laki-laki, kapan anak perempuan? Hadisnya itu saya tidak hafal Arabnya. Ya. Hadisnya berisi, ya, laki-laki mempunyai mani, kemudian perempuan juga mempunyai mani. Perempuan juga mempunyai mani, dan secara ilmu kedokteran ada maninya perempuan. Ya, sebagian mengatakan itu dari dari pelumasnya itu, kelenjar Bartolinnya, ada Bartolin namanya, kelenjar dari ini yang keluar sebagai melumas dan sebagainya. Dan dalam hadis tersebut disebutkan, ya, laki-laki punya air mani dan perempuan pun punya air mani. Dalam hadis tersebut. Kemudian kalau mani tersebut, ya, maninya laki-laki keluar mendahului maninya perempuan, ya, ini anaknya, ini mohon maaf saya lupa laki-laki atau perempuan. Jadi dalam hadis tersebut dijelaskan kalau maninya laki-laki mendahului maninya perempuan, ya, saya lupa ingat ya, tidak berani jawab nih, tidak berani menyatakan dia bisa laki-laki atau perempuan nih. Kemudian sebaliknya, kalau dia maninya laki-laki bersamaan dengan perempuan, dia anaknya begini. Ini ada hadisnya. Ini ada hadisnya. Ada hadisnya, ya. Seperti ini. Ya. Tetapi terus terang, ya, mengenai hadis ini saya belum membaca banyak penjelasan ulama sehingga saya belum mengambil kesimpulan. Ya, untuk membaca hadis ini saya perlu baca penjelasan banyak ulama. Ya, saya baru baca sekilas, baru baca beberapa penjelasan ulama, saya belum mengambil kesimpulan nih. Kapan-kapan kalau ada waktu saya teliti lebih banyak lagi. Kita kumpulkan semua syarah ulama tentang hadis ini. Baca. Ya, jadi ada hadisnya seperti itu. Ya, ada hadisnya. Nanti silakan cek ya, nanti. Ada hadisnya. Jadi laki-laki punya mani, perempuan juga punya mani. Ya, dan ini menunjukkan perempuan juga, mereka juga merasakan kenikmatan juga, harus, ya, butuh. Ya, jangan sampai beranggapan perempuan itu seperti kulkas. Kulkas itu bagaimana? Tinggi, putih, cantik, kemudian kaku dan dingin. Oh, jangan salah. Ya, perempuan juga bisa panas. Ya. Jadi seperti itu, dalam hadis ini menunjukkan demikian. Dan bagaimana cara secara ilmu kedokteran untuk bisa menghasilkan anak laki-laki atau perempuan? Ini memang ada teorinya secara ilmu kedokteran. Adapun secara ilmu kedokteran, ya, dalam ilmu kedokteran bagaimana mendapatkan bayi laki-laki dan bayi perempuan, ini juga ada ilmunya ada, ya, tetapi ini baru teori, ya, artinya belum tentu keberhasilannya sekian persen. Jadi jangan nanti sampai bilang, loh itu Pak Dokter nyampein demikian sudah, tapi kok beda hasilnya. Ini baru sekedar teori, karena memang ketika proses pembuahan banyak sekali pengaruh-pengaruh yang lain yang kita tidak tahu, dan termasuk takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau secara ilmu kedokterannya, ya, untuk mendapatkan bayi laki-laki, yang pertama kita harus paham, ya, sperma itu laki-laki lah yang menentukan ini laki-laki atau perempuan bayi tersebut. Yang menentukan siapa? Spermanya laki-laki. Karena spermanya laki-laki ada yang sperma membawa kromosom Y dan ada yang membawa kromosom X. Ada sperma yang membawa kromosom Y dan ada sperma yang membawa kromosom X. Ya, ada yang membawa. Sedangkan perempuan kromosomnya X. Jadi kalau Y tambah X dia laki-laki, kalau XX dia perempuan. Ya, ini perlu dipahami. Nah, sperma Y yang bawa laki-laki, pertama dia sifatnya laki-laki, sperma Y ini sifatnya dia bergerak cepat dan cepat juga mati. Jadi sperma Y ini cepat bergerak, dan juga umurnya sebentar. Jadi sperma Y ini umurnya cuma 1 hari. Sedangkan sperma X dia itu lambat tetapi masa hidupnya panjang, yaitu 3 hari.
Oleh karena itu, salah satu teori untuk mendapatkan anak laki-laki adalah dengan cara melakukan berhubungan badan itu ketika masa-masa subur istri. Ketika masa subur istri, yaitu masa ketika sel ovum tersebut dikeluarkan. Masa ketika sel ovum tersebut dikeluarkan. Ya, jadi kalau pas ovumnya keluar, kemudian pas dengan keluar bersamaan itu tersebut keluar spermanya. Jadi pas ya, ovumnya ada, spermanya ada. Nah, maka yang paling sampai duluan yang mana? Sperma Y. Nah, yang sampai duluan yang sperma X atau Y? Y sampai duluan, karena sifatnya Y itu apa? Bergeraknya cepat. Tapi cuma 1 hari. Jadi kalau pas dengan masa subur istri, ya, pas dengan keluar indung telurnya itu maka dapat Y. Ini teorinya. Tetapi kalau ndak pas dapatnya anak perempuan. Kenapa? Teorinya karena begitu ketika sperma masuk, belum ada ovumnya nih, ya, belum keluar, sehingga yang Y sudah datang nih kan, sampai kan Y, waduh, kok nggak ada orang nih, nggak ada orang, aduh, cinta yang tertolak tertahan, nggak dapat kan, ya. Kemudian umurnya Y berapa tadi? 1 hari, ya sudah, akhirnya dia hilang, ya udah, kecewa aku gitu ya, kecewa, akhirnya ndak ada. Kemudian sperma X ini geraknya lambat kan, gitu ya, 3 hari. Nah, pas dia sampai, pas ada ovumnya, akhirnya jadilah anak perempuan. Gitu teorinya, ya. Teorinya demikian. Teori yang lain lagi, secara ilmu kedokteran, ingat teori ini. Teori yang lain lagi, sperma X, sperma Y, ya, sperma Y ini dia semakin bertahan lama dalam suasana basah. Sperma Y, ya, ini spermanya. Jadi yang menentukan laki-laki perempuan siapa? Laki-lakinya. Jadi kalau nanti perempuan terus, jangan salahkan istrinya. Makanya salah satu ajaran jahiliyah kan, kalau dia keluar, ya, keluar anak perempuan terus kan, marah suaminya kan. Iswaddat wajuhu, sampai merah menghitam wajahnya, marah. Kalau dilahirkan anak perempuan, ya, marah ya. Padahal yang nyebabin perempuan dia, bukan istrinya kan, marah ya. Nah, kalau yang kedua teorinya adalah sperma Y ini dia hidupnya lama kalau di suasana basah. Sehingga teori secara kedokteran, ya, kalau pengen anaknya laki-laki, ya, ini mohon maaf, istrinya juga harus juga bahasanya kita dapat gitu ya. Istrinya juga harus dapat, karena ketika suasana istri dapat, ya, istilahnya dapat, pahamnya itu suasana dari rahim itu suasananya basah suasananya basah, sehingga sperma Y-nya lebih bertahan lama. Tapi kalau enggak, suasana asam, maka sperma Y tidak bertahan lama, ya. X ini bisa 3 hari, maka nanti yang didapatkan adalah anak perempuan. Ini secara teori, ya. Oleh karena itu ada berapa macam teori, ada makanan-makanan yang membuat suasana rahim jadi basah katanya, ya. Kalau buat pengen dapat anak cowok dan sebagainya, banyak teori-teori. Jadi ini sekedar teori. Wallahu ta'ala alam, banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi, ya, banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi.